Welcome to my channel. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti cerita saya. Cerita saya di masa lalu. Jauh barangkali Anda belum lahir barangkali ya. Kira-kira di tahun 45. Oke? Di tahun 45 itu kita merdeka kan? Bung Karno yang memproklamirkan kemerdekaan, kemudian dibantu oleh Laksamana Maeda dari Jepang, oleh karena Jepang sudah dibom Nagasaki dan Hiroshima. Jadi Jepang sudah menyatakan kalah perang. Jadi Indonesia itu bilang, kalau begitu kata Laksamana Maeda, kamu ini merdeka sekarang. Ini caranya begini. Nah, dia kasih lihat cara-caranya ya memproklamirkan kemerdekaan. Dicoba. Jadi mereka Soekarno, Bung Hatta mencoba membuat percobaan kemerdekaan. Kemudian akhirnya ya benar begini, dan mereka berani mengumumkan kemerdekaan. Sesudah mereka uji coba di Bekasi kan. Di Bekasi dia uji coba dulu. Terus kembali lagi ke ke Jakarta, mereka membuat serius kemerdekaan. Ada waktu itu saya lihat ada siapa yang namanya ya, perempuannya itu ada perempuannya juga di situ, Mr. Maria Ulfah kayaknya, bukan Mr. Ibu Maria Ulfah ya. Nah, jadilah kita merdeka. Dan apa dampak dari kemerdekaan itu? Semua rakyat gembira kan? Gembira. Terus mereka itu kalau ketemu temennya di jalan kayak di pasar kayak di bis ya. Waktu itu bukan bis ya, kereta api ya. Ada tram yang jalan dari Jatinegara menuju Senen. Jadi tram itu dari Jatinegara kemudian ke Matraman ya, Kuitang, kemudian ke Senen. Itu kendaraan yang massal ya. Nah, jadi mereka di dalam tram itu juga merdeka gitu. Senang kan? Semua merdeka. Tetapi kiranya itu tidak lama. Karena Belanda bilang kalau dia itu Jepang itu sudah kalah, berarti kami mesti kepada saya nerimanya, kepada Belanda menerimanya itu kemerdekaan. Bukan Indonesia yang bikin kemerdekaan. Situlah perang lagi ya. Perang lagi kita sebutnya, sesudah kita gembira-gembira, totonya perang lagi ya. Perangnya namanya Perang Kemerdekaan 1 dan Perang Kemerdekaan kedua. Tahun-tahunnya kira-kira tahun 47 dan 48. Mereka nyebutnya Clash 1, Clash 2. Tapi kita nyebutnya Perang Kemerdekaan. Siapapun yang menjabat sebagai bupati, dicerahkan sebagai bupati, sebagai itu dikejar oleh Belanda. Berani-beraninya bikin dia bupati. Jadi mereka pergi mengungsi ke hutan-hutan ya. Seperti mertua saya itu adalah Bapak Ibnu Mursid Syafiuddin. Dia menjadi bupati pengungsian di Indramayu dia. Begitu juga di semua daerah. Mereka mengungsi kalau mereka itu menyatakan perang terhadap tidak setuju dengan Belanda, mereka mengungsi. Begitu juga kakek saya itu dia mengungsi ke Bung Bulang, Garut ya, dia mengungsi karena dia juga dicari. Bahkan Pak Harto itu juga dia dicari oleh Belanda. Ini tokoh yang ini nih, Soeharto ini tokoh yang militan nih. Jadi dibunuhin orang-orang. Kamu mandi mana Soeharto? Nggak tahu. Bunuh. Jadi bisa dilihat di museumnya Pak Soeharto di Sleman. Itu siapa saja yang meninggal gara-gara melindungi Soeharto. Itu ditulis. Begitu juga di Bekasi. Mereka mencari tokoh-tokoh ya yang pro ya, kemerdekaan, dicari. Sehingga ada kan di Bekasi itu
begitu banyak yang dibunuh ya, sehingga ada Chairul Anwar itu membuat puisi dari Bekasi sampai Kerawang. Beribu kami terbaring tanpa ingat apa yang mesti kita lakukan. Itu Chairul Anwar. Kalau nggak salah itulah kata-katanya. Nah, kemudian Bandung Lautan Api dibakar Bandung. Bandung Selatan itu sarangnya pro kemerdekaan dibakar. Jadi ada Bandung Lautan Api, mari Bung gitu dan lagi itu kan. Halo Bandung. Jadi mereka bikin lagu itu. Nah, jadi di setiap tempat itu mereka melawan Belanda. Tidak lagi menurut. Tapi apa boleh buat? Terpaksa Belanda itu membuat perjanjian, membuat perundingan. Mereka membuat perundingan dengan tokoh-tokoh Indonesia. Kita lihat saja ada perjanjian Linggarjati ya, dengan Mr. Muhammad Rum dan Royen. Bukan, dia Linggarjati itu Lemena kalau nggak salah yang pegang peranan. Tapi Soekarno juga datang ya. Soekarno juga datang, ada Lemena, ada beberapa ya tokoh-tokoh yang berjuang dengan perundingannya. Sedangkan di kapal laut yang tidak adanya di zona bebas, tidak memihak, itu Mr. Muhammad Rum, tokoh dari Kalimantan, dan Van Rooyen. Mereka berunding di atas kapal itu. Begitu juga dengan di Belanda. Di Belanda itu berunding lagi. Saya lihat di foto-fotonya ada Bung Hatta, ada Sastro Amijoyo kalau nggak salah, ada juga Sunario Sastrowardoyo, ada juga Hairul Saleh barangkali. Itu mereka berunding di sana, ya, berunding. Bagaimana akhirnya dinyatakan bahwa oke, Indonesia merdeka, tetapi di bawah RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi kita merdeka salah satu daripada RIS itu. RIS itu terjadi misalnya Wong Jongwo kalau nggak salah, Wong Pasundan kalau nggak salah ya, ada juga Ambon tuh ya. Jadi dipecah-pecah nih, Indonesia dipecah-pecah semua ini. Mereka itu dipecah-pecah semua masuk ke dalam RIS, Republik Indonesia Serikat. Tahun 49 itu kejadiannya. Jadi banyak anak-anak yang lahir tahun itu namanya menjadi Risye atau Rismenanti atau Rismianti gitu ya, saking mereka gembira bahwa peperangan berakhir. Tetapi itu tahun 50 dengan sendirinya semua itu jadi Republik Indonesia, tidak ada Republik Indonesia Serikat. Nggak tahu tuh katanya bagaimana prosesnya ya. Tiba-tiba 1 tahun kemudian dari 49 sampai 50 udah jadi Republik Indonesia. Republik Indonesia ya. Itu Soekarno ya tahun 50 itu jadi presidennya ya. Kan presidennya waktu itu juga Soekarno kan ngumpet atau diungsikan ke Jogja kan. Karena yang mesti diungsikan itu Soekarno, Bung Hatta, bendera merah putih. Itu mesti diamankan betul-betul. Nah itu. Jadi adanya di Jogja kalau nggak salah. Ya. Nah itu sebabnya ketika Bung Karno jadi presiden RI, dia mulai bertindak. Tidak boleh ada orang asing yang memiliki tanah. Kita punya BPM, yaitu Batavia Petroleum Maatskappij. Itu punya Belanda. Oh enggak, itu katanya Soekarno itu dinasionalisasikan punya Indonesia. Jadi itu pergi kamu. Itu bukan punya kamu. Undang-undang kita menyatakan bahwa tidak ada boleh orang asing yang punya
properti di Indonesia. Jadi dia diusir. Itu si BPM jadi Pertamina. Sekarang kalau rumah sakitnya ya, ada rumah sakitnya namanya CBZ. Itu rumah sakit sekarang ini, rumah sakit umum pusat, itu dulu namanya CBZ. C-nya adalah sentral, B-nya Batavia, Z-nya itu Ziekenhuis, rumah sakit. Itu kepunyaan Belanda kan? Diganti namanya, itu punya Indonesia. Kan? Keren ya, Soekarno. Ada lagi, satu lagi, Unilever. Unilever itu memproduk apa namanya, sabun, memproduk sabun cuci, memproduksi juga mentega ya. Waktu itu kita keperluan kita hanya itu aja kayaknya ya, tidak banyak macamnya ya. Nah itu Unilever punya Indonesia, kamu pergi, oke? Ya, disuruh pergi tuh orang-orang. Itu jadi Unilever, tetap tidak ganti namanya. PT KAI, kereta api, pakai I kan? PT KAI, I-nya Indonesia, bukan lagi punyaan Belanda. Padahal mereka yang bikin. Jadi rumah-rumah di Menteng itu bagus-bagus. Zaman itu rumah itu kepunyaan orang Arab, kepunyaan orang Belanda, kepunyaan orang Cina, yang kaya-kaya lah ya. Orang Indonesia nggak bisa lah bikin rumah itu. Terus kata Soekarno, itu punya kita, kamu pergi ya, kamu pergi. Jadi dia pergilah, mereka itu larilah, daripada dibunuh apa gimana mereka lari ya. Jadi orang Indonesia boleh menempati. Itu pun misalnya ya, Bung Tomo dia kan berjasa kepada Indonesia, dikasih rumah di sebelah Kedutaan Besar Amerika, itu rumahnya Bung Tomo. Kalau nggak salah itu dikasih. Bung Tomo nggak punya uang lah beli itu rumah besar. Nah, tapi itu untuk kamu, Bung Tomo. Yang sana itu untuk Gubernur Jakarta, ya. Waktu itu Gubernur Jakarta itu di situ rumahnya, di depan Kedutaan Besar Amerika. Jadi dia bagi-bagi aja. Kalau yang mau beli boleh, tapi harus ada pangkatnya juga ya. Seperti om saya itu adalah kepala perumahan Jakarta, dia dapat rumah, dia tentu bayarnya murah ya, rumah. Kalau nggak salah waktu itu di Jalan Cimahi, kemudian dia pindah ke Jalan Teluk Betung ya. Jadi dia sebagai pejabat waktu itu dia boleh punya rumah. Nah, jadi adanya rumah itu over VB namanya. Jadi VB-nya itu kalau kayak kita mah apa ya, dia hanya besitter, hanya boleh menempati tapi tidak bisa memiliki, bukan eigenaar gitu. Tapi sesudah berjalan beberapa waktu itu mereka boleh beli, tentunya dengan harga yang ditetapkan oleh pengadilan, ada pengadilannya gitu. Kamu bisa nggak bayar ini segini? Nggak bisa, kemahalan. Ayo, saya kan sudah betulin pavilionnya, saya sudah betulin ininya. Oke, negosiasi dengan pengadilan. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak membeli rumah di Menteng. Itu ya ceritanya, riwayat rumah di Menteng. Jadi lantas sekarang ada Hotel The Seine, tulisannya Des Indes. Hotel The Seine itu di sebelah Istana Negara. Bukan Istana Merdeka ya, Istana Negara itu di belakang tuh ada Hotel The Seine. Nama sama Soekarno diusir. Enggak, itu untuk ini, untuk tentara saya di situ. Cakrabirawa akan mendapati itu tempat itu untuk dia tinggal. Jadi orang-orangnya diusir sama dia. Itu punya Indonesia katanya. Hotel The Seine. Saya ingat itu Hotel The Seine itu ya tempat bule-bule itu dansa ya. Dansa itu nggak boleh, diusirnya. Jadi tahun 62 praktisnya, kalau saya nggak salah ingat, itu praktis tidak ada lagi orang Belanda di Indonesia. Artinya Indo. Kita nggak bilang bule ya, kita bilangnya Indo. Udah nggak ada Indo lagi. Semua udah dipulangkan ke Belanda. Kita nyebutnya Indo karena mereka bukan orang Indonesia tapi Indo aja.
ya cantik-cantik lah orang mereka, apa namanya, peranakan ya, peranakan Belanda dan Indonesia. Jadi mereka semua dikembalikan ke Belanda. Teman saya juga ada ya, teman sahabat saya, tetangga saya ya, dia pindah ke sana, dengan sedih dia pindah ke sana. Terus dia ceritakan, kemudian dia ceritakan, sedih banget kita di sini. Dia oleh orang Belanda kita tidak dianggap karena kita orang kampung katanya. Sedangkan oleh orang apa namanya? Jadi kita tuh luntang-lantung katanya, nggak dikasih kerjaan kayak gitu. Ya itulah perjuangan mereka ya. Mereka mesti hidup tinggal di Belanda. Tapi nggak lama ya, teman-teman saya itu, ya saya sebut aja 4 orang teman-teman saya itu, dia pindah ke Jakarta. Ada yang di Bali ya, udah meninggal sekarang. Ada yang di Kebayoran, ada yang rata-rata menikah ya, rata-rata menikah. Sebab dulu kan dia punya pacar di sini kan, terus dipisahkan karena oleh politik dipisahkan. Jadi mereka masih ingat pacar-pacarnya ya, dan mereka kembali ke Indonesia. Mereka menikah dan baik-baik hidup di Indonesia. Sampai sekarang ada yang masih hidup, 1, 2, 3 masih hidup, 1 udah meninggal di Bali. Jadi saya lihat perjuangan dari Soekarno itu, sebagai dia berkuasa, dia bilang aja ini peraturan kita, dia usir orang-orang itu. Jadi kita dapat rumah sakit yang bagus, kita dapat kereta api yang bagus, kita dapat macam-macam ya. Kemudian saya kembali lagi kepada orang-orang yang mengungsi itu. Sesudah Soekarno berjaya kembali, mereka kembali ke itunya, ke posisi semula ya. Ada yang kakek saya, karena dia seneng sama Soekarno, dia adalah PNI, dia PNI sejati. Ada rapat PNI di Jakarta, dia datang, jadi dia PNI sejati. Jadi waktu itu tidak banyak partai ya yang ada. Saya cuma bisa bilang Masyumi, PNI, PSI kayaknya ada. Tapi ya begitulah kejadiannya di zaman tahun 62-an ya, 62-an. Tapi Bung Karno itu hebat, dia bisa mendapat pampasan perang dari Jepang, dia bisa mendapat pampasan perangnya berupa mobil Toyota. Waktu itu Jepang sudah bisa bikin mobil Toyota. Dia kasih baju-baju, kain-kain, bahan kain untuk orang Indonesia, dari dia pampasan perang. Tapi yang lain ya, saya nggak mengikuti ya. Saya kira segini aja lah perjumpaan saya. Semoga menjadi, ya demikian saja perjumpaan kita ya. Lain kali saya sambung lagi, mungkin bisa menarik lagi, cerita-cerita yang menarik lagi. Tapi ini sekian saja. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye. Semoga kedepannya pemerintah kita tidak banyak gejolak-gejolaknya lagi ya. Kita doakan saja agar Pancasila tetap dilindungi, kita tetap dilindungi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.